Amin. Kita berikan tepuk tangan sebelum duduk. Mari silakan duduk Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Nah, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada pagi hari ini topik yang diberikan adalah menjadi berkat bagi masyarakat. Berapa banyak yang mau menjadi berkat bagi masyarakat? Boleh angkat tangan? Semuanya mau? Amin. Nah, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25 sampai dengan 37. Di sini berbicara mengenai seorang Samaria yang baik hati. Nah, supaya cepat saya akan bacakan saja dengan singkat ya. Nah, satu hari ada seorang ahli Taurat datang dan kemudian dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Dan kemudian dia berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab begini, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu mengatakan begini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saya ingin bertanya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Amin. Amin ya kok lemes saudara. Amin. Apakah saudara mengasihi sesama? Amin. Karena orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengasihi sesama. Dan kemudian Tuhan Yesus jawab begini, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan. Dan pada waktu orang itu berkata, siapakah samaku manusia? Jawab Yesus. Ini ada satu cerita. Dan Tuhan Yesus mengatakan ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan kemudian dikatakan ia jatuh ke tangan penyamun. Dan kemudian dirampok habis-habisan. Dan kemudian dikatakan bukan saja merampoknya tapi juga dipukuli ya. Dan kemudian dikatakan juga pada waktu itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam dikatakan melalui jalan itu. Kemudian ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kemudian ada juga seorang Lewi. Jadi ada seorang imam, ada orang Lewi, dan kemudian mereka melewatinya. Kemudian ada seorang Samaria yang baik hati di sini. Kemudian dikatakan ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian dikatakan ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan ke atas keledai tunggangannya. Ia membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Nah, di sini kita melihat saudara, ada 3 macam orang. Yang satu adalah imam dan Lewi hampir sama. Pada waktu melihat masalah yang ada, mereka menghindari. Berapa banyak daripada kita kalau kita melihat lingkungan kita, situasi yang ada, kalau kita lihat kan kita katakan gini, "Pak, masalah banyak Pak, di jalanan juga banyak pengemis." Dan kita katakan keadaan itu seperti ini sulit Pak. Pertanyaannya saya begini, apakah ada masih rasa belas kasihan dalam hati kita? Itu pertanyaan saya. Karena pada waktu seorang Samaria yang melihat ada orang yang dipukuli dan kemudian dibiarkan tergeletak, dia kemudian mengambilnya dan kemudian membawanya, mengobati, dan kemudian yang dia lakukan adalah membawa pada penginapan. Nah, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan kita? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bukankah Tuhan memberkati setiap daripada kita? Bisa katakan amin, saudara. Dan pada waktu Tuhan memberkati, tentunya yang kita harus lakukan adalah memanage berkat-berkat Tuhan itu, ya, supaya bagaimana kita lakukan. Pertanyaan saya begini, bagaimana Anda menggunakan harta Anda dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan harta Anda untuk diri sendiri? Tentunya makanan, rumah kita, ya, pakaian itu adalah hal yang penting, adalah hal yang esensial. Biasanya kalau kita mendapat berkat, kita gunakan untuk diri kita sendiri. Ya apa ya? Ya hanya kalau lemes saudara. Ya, kalau benar biasanya agak lemas malu-malu ya gitu. Nah yang kedua, pada waktu kita diberkati, biasanya kita juga untuk keluarga kita, betul kan? Siapa sih yang gak mau berkati keluarga? Anak-anak kita ingin membiayainya, dan tentunya juga istri kita atau suami atau juga anak-anak, kita ingin memberkatinya. Nah, tetapi ada satu juga kelompok orang yang dimana dia gak begitu peduli akan dirinya sendiri. Kelompok ini dinamakan adalah kelompok filantropi. Filantropi ini diambil dari kata bahasa Yunani dari philein. Philein itu artinya cinta.
Anthropos itu adalah manusia. Jadi kalau disebut filantropi, ini adalah berbicara mengenai orang yang mengasihi sesama. Nah, tindakannya adalah dia menyumbangkan waktu dia menyumbangkan kekayaan dia menyumbangkan tenaga dia untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan kepada orang yang banyak memberikan dana gitu ya untuk hal-hal yang sosial. Nah, dalam ensiklopedia atau dalam Wikipedia ya, saya melihat siapa sih tokoh-tokoh filantropi, orang-orang yang memberkati orang lain. Dan kemudian saya melihat ada orang yang urutannya paling tinggi. Ada seorang yang bernama Warren Buffett atau Warren Buffett, dia adalah orang ketiga terkaya di dunia sekarang ini. Dia memberikan 31 miliar US dollar untuk Bill and Melinda Gates dari Bill Gates Foundations ya, yang dimana mereka membiayai untuk hal-hal yang sosial. Nah, kalau kita tahu ceritanya waktu Warren Buffett memberikan harta kekayaannya itu 85% daripada kekayaannya. Ada di tempat ini orang yang mau untuk hal sosial atau gereja memberikan 85%? Gak ada kan? Gak ada dari kita yang memberikan segitu banyak, saudara. Tetapi Bill Gates ini memberikan 85%. Selanjutnya ada yang namanya Chuck Finney dari Atlantic Philanthropies. Nah, sebentar lagi saya ingin bicara mengenai Chuck Finney. Dia nggak dikenal, dia memberikan 9 miliar US dollar. Dan ada yang memberikan 2 miliar, Azim Premji ini orang India. Kemudian 1 miliar, 1 billion US dollar dari Ted Turner kepada United Nations. Dan juga ada T-Bone Pickens 500 juta kepada Oklahoma State University. Dan kemudian ada 500 juta Annenberg to Public School di United States. Dan kemudian yang saya surprise di sini, ada orang yang memberikan 350 juta. Orang ini kita semua kenal, sudah almarhum sekarang. Penyanyi terkenal, yang saya nggak pernah pikir bahwa dia mempunyai hati yang begitu sosial. Orang ini namanya Michael Jackson. Ya, dikatakan dia distributed ya kekayaannya. Dia mensupport 35 fondasi atau charity organizations. Kemudian dia di-listed dalam the Guinness Book of World Records for the most charity supported by a pop star. Jadi dia ini terkenal dia salah satu orang yang memberi gitu. Nah, saya ingin kembali kepada Chuck Finney ya. Chuck Finney ini orangnya agak nyentrik. Dia ditemukan kira-kira 19 tahun yang lalu. Tetapi kehidupannya itu sudah lama sebelum itu dia adalah orang yang suka memberi. Chuck Finney ini adalah seorang bilioner, seorang filantropi ya. Seorang beragama Katolik, bukan Kristen. Dikenal sebagai seorang Samaria yang baik hati. Dia memberi dan tidak ada yang tahu. Jadi nggak pernah tahu orang kalau dia memberi. 19 tahun yang lalu. Dia diketemukan dan kemudian diketahui oleh wartawan. Dan kemudian wartawan mulai mengambil cerita daripada Chuck Finney. Dikatakan dia membeli jasnya itu di department store. Jadi kalau orang kan beli di branded jas gitu, dia di toko-toko butik. Tapi dia di toko yang biasa, department store biasa. Seperti mungkin di sini Giant, ya, tempat-tempat seperti itu dia beli. Kemudian dikatakan dia memakai jam plastik, jam tangannya jam plastik. Seharga $15. Kalau ia pergi, ia gunakan taksi karena dia nggak punya mobil, saudara. Dia nggak punya mobil, dia nggak punya rumah, tapi yet dia billionaire. Dan kemudian dikatakan kalau dia terbang dengan kelas ekonomi. Saudara mau tahu perusahaannya? Perusahaannya adalah DFS, Duty Free Shop, ada di mana-mana, seluruh dunia. Setiap di airport, saudara bisa melihat perusahaannya itu adalah Duty Free Shop. Jadi kalau dia keliling dunia itu kelas ekonomi. Dia tidak naik first class, dia tidak naik business class, ya. Nah, dia adalah orang yang memberikan contoh kepada orang-orang yang saya sebut, bagai Bill Gates maupun kepada Warren Buffett, karena motifnya adalah begini, giving while living. Jadi berikanlah selagi engkau masih hidup. Kalau udah mati kan nggak bisa berikan apa-apa. Dia punya moto seperti itu, ya. Dia membuat dampak bagi dunia filantropi, ya. Nah, dia menyerahkan 350 juta dalam tempo kurun waktu 12 sampai 15 tahun. Di mana pertama dikatakan adalah untuk anak-anak yang terkebelakang dan cacat. Yang kedua, dananya dipakai untuk orang-orang manula atau usia lanjut. Bagi mereka yang memerlukan pengobatan, perawatan, ya. Yang ketiga adalah masalah kesehatan dunia. Dia concern
Yang keempat, dia berikan kepada orang-orang yang dikatakan human rights, yang di-violate, jadi hak asasi manusia. Nah, setiap tahun, sekarang ini Atlantic Foundation memberikan dana sebesar 350 juta. Wow. Nah, yang tadi saya katakan, the most support charity organization, Michael Jackson. Saya ingin cerita sedikit mengenai Michael Jackson. Dia mungkin kita taunya dia penyanyi pop, mungkin gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi saya ingin kita melihat dari sisi yang baiknya. Dikatakan dia adalah seorang penyanyi yang peduli dengan anak-anak dan lingkungan. Memberikan waktunya untuk mengundang seorang yang bernama David Smith, 14 tahun yang kena kanker. Dia mengundang untuk datang ke rumahnya di ranch-nya Neverland. Dan kemudian dia spend waktu dengan anak itu. Sampai anak ini kemudian meninggal karena penyakitnya. Dan kemudian dikatakan setelah itu dia memberikan sumbangan ke berbagai rumah sakit Amerika, Inggris, Afrika, Asia, khususnya untuk anak-anak. Meluangkan waktu untuk menghibur, membagi permen, membaca buku untuk mereka, berfoto, membagikan CD-nya. Jadi dia pergi ke rumah sakit. Mungkin daerah sekeliling kita kan ada rumah sakit, di sebelah kita ini ada rumah sakit. Tapi berapa sering kita pergi mengunjungi. Michael Jackson, yang saya katakan, yang sibuk, yang terkenal, itu punya waktu untuk mengunjungi anak-anak sakit. Dan bahkan dikatakan dia membaca buku. Dia membacakan buku untuk anak-anak yang menderita. Dan saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya melakukan hal itu? Dan mungkin tidak. Tetapi pada waktu saya melihat ini, hati saya tersentuh. Dikatakan untuk mengadakan penelitian cimpanse di Gombe, mengajak anak-anak panti asuhan mengunjungi Keiko, pernah nonton Keiko, Free Willy, ya, ikan paus itu. Ya. Jadi anak-anak itu diajak untuk melihat. Dia memberikan sumbangan, mendirikan pusat rehabilitasi untuk anak-anak geng. Dan juga kecanduan narkoba, membangun tempat olahraga untuk anak-anak. Dan dia kemudian bersama-sama dengan Quincy Jones menciptakan satu lagu. Dan kemudian memberikan hasil penjualan lagu itu seluruhnya dia berikan untuk kelaparan yang ada di Afrika. Dan lagu itu disebut We Are The World. Ya, We Are The World. Nggak bisa nyanyinya saya. Tapi saya bacakan aja, ini bagus kata-katanya, perhatikan. We are the world, we are the children. Kita adalah dunia, kita adalah anak-anak. We are the ones who make a brighter day. Kita adalah orang-orang yang membuat hari besok itu akan jadi lebih baik. Dikatakan there's a choice we are making. Ada satu pilihan yang kita bisa lakukan, dia katakan. Ya. We are saving our own life. Kita sebenarnya kalau kita menolong yang lain adalah menyelamatkan orang lain. It is true, we'll make a better day. Ini adalah benar, kita akan membuat hari lebih baik. Dikatakan just you and me. Dia katakan heal the world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Seterusnya. Saudara, pertanyaannya begini, hari ini kita dapat membuat satu pilihan. Membuat kehidupan orang lain lebih baik. Tetapi pilihan itu ada di tangan kita. Pilihan itu ada di setiap daripada kita. Kita bisa katakan gini, kita gak peduli lagi. Kita bisa katakan seperti pada waktu ada seorang yang berjalan dan kemudian di Yeriko dipukulin. Dan kita bisa katakan, apa pedulinya saya? Apa pedulinya dengan masalah itu? Kan saya punya kebutuhan sendiri. Masalah begitu banyak. Atau saudara bisa berkata begini, hari ini saya ingin menjadi seperti seorang Samaria. Dan pada waktu melihat ada orang yang setengah mati, dia akan mengambilnya, membawanya pulang, dan merawatnya, dan memberikan. Saudara, ini adalah satu pilihan bagi kita. Pada waktu dikatakan bulan ini adalah bulan di mana kita akan memberkati, menjadi berkat bagi masyarakat. Itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap daripada kita di tempat ini. Nah, saudara, mari saya lanjut. Dalam Matius pasal yang ke-24, itu bicara mengenai akhir zaman. Itu bicara mengenai orang datang yang akan menyesatkan, datang berbicara mengenai deru perang, bicara mengenai kelaparan, bicara mengenai gempa bumi. Ini bicara mengenai masalah-masalah sebelum kedatangan Tuhan.
Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25, ini bicara mengenai satu pelayanan akhir zaman. Ada 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah gadis bodoh yang katakan dan juga 5 gadis bijak. Ini berbicara mengenai bagaimana kita bisa berjaga-jaga. Dan kita masing-masing mengingatkan akan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Berapa banyak yang percaya bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sudah sangat dekat? Halo? Nah, kita akan berjaga-jaga. Yang kedua adalah perumpamaan mengenai talenta. Ada hamba punya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tetapi inti daripada perumpamaan ini adalah melipat gandakan. Jadi kalau di akhir zaman orang berkata gini, Pak kita nggak usah ngapa-ngapain Pak, karena sudah mau akhir zaman. Salah saya bilang. Karena firman Tuhan mengatakan untuk melipat gandakan apa yang Anda punya. Menggunakan talenta apapun yang Anda miliki. Jangan hanya sekedar simpan saja. Karena di perumpamaan yang ketiga, ini adalah satu hal yang terjadi juga. Dan dikatakan pada waktu anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua orang akan datang, malaikat bersama-sama dengan dia dikatakan juga akan datang, dan bangsa-bangsa akan dikumpulkan. Dan kemudian akan dipisahkan mana yang kambing, mana yang domba. Saudara mau jadi kambing atau jadi domba? Semuanya mau jadi domba kan? Nah perhatikan apa yang terjadi ya. Dikatakan begini, terimalah kerajaan. Raja itu bilang gini, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat engkau. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang itu berkata begini, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus memberi engkau minum, bila mana kami melihat engkau orang asing, kami memberi engkau tumpangan, seterusnya, seterusnya, seterusnya. Raja itu menjawab mereka begini, ya, aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina itu kau lakukan untuk aku. Nah, berapa banyak yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, boleh angkat tangan. Kita mau kan? Bagaimana kita dapat melakukannya? Kita nggak melihat Tuhan kok. Tetapi Tuhan bilang begini, pada akhir zaman ada hal di mana nanti akan dikumpulkan. Orang itu akan dinilai daripada hasil perbuatannya, daripada apa yang dia lakukan. Pada waktu orang itu telanjang, orang itu butuh pakaian, pada waktu orang itu butuh makanan, butuh minuman, apa yang kau kerjakan. Kita sebagai gereja akan dikumpulkan. Tuhan gak akan bertanya begini, apakah agamamu, apakah apa yang kau lakukan, apakah gerejamu besar, apakah doktrinmu apa, tidak. Tapi Tuhan akan bertanya gini, apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang paling hina itu? Ya apa ya? Ya kan? Dia akan kumpulkan. Dia akan bertanya demikian. Dia akan bertanya kepada setiap daripada saudara. Oleh karena itu saya katakan pelayanan akhir zaman pada waktu ada deru perang, pada waktu ada kesulitan, pada waktu ada masalah, pada waktu ada kelaparan. Justru pelayanan orang-orang miskin itu menjadi pelayanan yang terutama. Bagaimana kita dapat memberkati lingkungan kita? Bagaimana kita tidak sendiri lagi? Nah saudara, kalau kita lihat di sini, aku berkata kepada sungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saya berdoa agar tidak ada satupun daripada kita masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Amin. Nah, karena pada waktunya dia akan mengumpulkan. Pertanyaannya begini. Apa yang kita harus lakukan? Katakan kepedulian. Katakan memberi. Dua hal yang bisa kita lakukan adalah pada waktu kita peduli, kita memberi. Pertanyaan saya, apa yang dapat kita beri? Ya. Nah, yang pertama tentunya kita dapat memberi dana seperti orang-orang filantropis yang tadi. Yang tadi saya katakan Bill and Melinda Gates mempunyai foundations, ya. Dan Warren Buffett itu mendonate 30 miliar US dollar, ya, yang dimana dikatakan pada waktu itu adalah 85% daripada kekayaannya. Perhatikan apa yang Warren Buffett tulis.
Ini menarik. Warren Buffett bilang begini, my gift is nothing. Pemberian saya adalah nothing, gak ada artinya. I can have everything what I need with less than 1% of my wealth. Tentu aja, karena kekayaan dia waktu itu adalah 44 miliar US dollar. Mau ngomong 44 miliar US dollar berapa banyak ya? Kali 13 ribu ya, berapa ratus triliun ya. Tentunya ya, saya pikir begini, tentu aja dong dia ngomong begitu. Karena dia bisa dapatkan apa saja, tapi perhatikan. Dia bilang begini, I can have everything I need with less than 1% of my wealth. I'm just giving back my surplus. Claims that have no value to me. Jadi begini, saya itu hanya mengembalikan apa yang kelebihan. Dan kelebihan saya itu gak punya nilai. Dan saya pikir gini, iya juga kan. Dia kan gak bisa tinggal di 100 rumah, enggak kan? Itu rumahnya 1, mobilnya 1. Emang dia mau pindah-pindah tiap hari, pindah rumah? Enggak juga kan? Rumahnya hanya 1. Setahu saya, Warren Buffett itu masih nyetir sendiri. Tidak ada supir. Mobilnya mobil lama, dia nggak pernah ganti mobil sudah lama. Jadi kita lihat ya, orang-orang kaya nyentrik-nyentrik juga ya. Ya bisa kayak seperti Chuck Finney kan. Ya, dia nyumbang bisa 350 juta US dollar setahun, tapi hidupnya nyentrik juga. Karena mereka sudah nggak penting lagi mengenai diri mereka. Karena mereka mengasihi. Kekristenan adalah bicara mengenai memberi. Karena Tuhan sendiri memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa aja di surga memberikan yang terbaik, apalagi kita. Saya percaya kalau kasih Bapa ada di dalam kita, kita juga akan memberi. Karena Bapak kita tuh suka memberi. Amin, saudara. Dia berikan anaknya. Yesus, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita bisa menjadi kaya. Tuhan itu adalah Tuhan yang suka memberi. Setiap kali kalau kita datang memberi, itu kita katakan kurban. Kurban berarti to draw near, datang. Setiap kali kalau Anda membawa kurban, Anda itu datang mendekat. Saudara, orang yang memberi itu adalah orang yang menghormati. Kenapa saya katakan gitu? Karena orang Majus pada waktu dia mendengar Tuhan Yesus lahir, dia datang membawakan persembahan. Dia menghormati. Dia memberikan emas, kemenyan dan mur. Orang yang datang untuk memberi, orang itu akan menghormati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Anda bisa mengatakan Anda mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak memberikan apa-apa, tergantung. Ya, Anda bisa mengatakan Anda mengasihi lingkungan di tempat ini, tapi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, kita nggak bisa pura-pura kalau kita ngomong mengenai harta. Karena tergantung di mana hartamu. Apakah kau gunakan untuk diri sendiri? Apakah kau gunakan engkau menjadi garam, engkau menjadi terang dunia? Tergantung pilihan tadi saya katakan. We can make a better day. Seperti Michael Jackson katakan. It is your choice. It is a choice that we are making. That we are making today. Apakah kita mau menjadi berkat? Apakah kita hanya mengatakan, ya amin. Kita pulang dari tempat ini, kita gak ngapa-ngapain. Saudara bisa lakukan itu. Atau saudara dapat memberikan, yang saya katakan yang pertama adalah dana. Ya, dikatakan, but I can do a lot to others who need it. The people I really admire are the small donors. Jadi dia katakan begini ya, my gift is nothing. Pemberian saya tidak ada artinya. Saya bisa dapatkan apa saja dengan 1% daripada kekayaan saja saya. Saya hanya memberikan surplus, apa yang kelebihan dari saya. Saya nggak bisa gunakan kok. Dia nggak bisa makan sehari 10 kali. Dia nggak bisa makan. Dia nggak bisa tinggal di rumah yang berbeda, naik mobil yang berbeda. Enggak.
Semua daripada kita kan nggak bisa gitu juga. Mau apa sih? Nah, dia mengatakan begini, but I can do a lot to others who need it. Ada banyak orang memerlukan. Orang itu akan berarti. Nah, the people I really admire are the small donors dikatakan. Jadi Warren Buffett, pada waktu dia memberikan itu di tahun 2006, ya, harta kekayaannya. Anda mau tahu harta kekayaan dia berapa sekarang? Di tahun 2016, Forbes Magazine, saya suka ngeliatin ini Pak. Forbes Magazine mengatakan gini, March 2016 ya, mencatat bahwa Warren Buffett, Berkshire Hathaway, adalah orang kaya ketiga di dunia dengan total kekayaan 60,8 billion US dollar. Berilah maka kamu akan diberi. Katakan satu takaran yang diguncangkan yang jatuh ke dalam ribaan. Jadi ukuran kita untuk memberi, saya percaya Tuhan akan limpahkan kembali kepada kita. Ukuran kita memberi itu Tuhan akan kembalikan kepada kita. Warren Buffett nggak jadi miskin tuh dengan apa yang dia berikan. Kekayaan dia mencatat 60.8 billion. Dan orang yang kedua terkaya, Amancio Ortega, ada yang suka belanja ke Zara? Halo? Ada yang suka belanja Zara? Ya. Dengan 67 billion orang dari Spanyol. Yang pertama adalah Bill Gates dengan 75 billion US dollar. Ya. Itu yang pertama, kita dapat berikan dana. Mungkin Anda berkata begini, saya nggak punya dana. Tadi pagi saya bicara sedikit hal yang berbeda, saya katakan firman Tuhan adalah juga untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang kaya, orang miskin. Saya cerita teman saya yang bernama Eko yang ada di Semarang. Seorang produser, Dreamlight Studio. Ya. Dia memberikan acara atau yang membuat acara tolong-tolong. Pernah dengar acara tolong-tolong? Ya. Saya ingin tanya, acara tolong-tolong itu yang menolong itu orang kaya apa orang miskin? Miskin. Kenapa? Saudara, saya ingin cerita. Satu hari di tempatnya ada diakonia. Dia seorang wakil gembala pada waktu itu. Dan kemudian pada waktu ada diakonia, dia melihat ada seorang wanita datang untuk memberi. Dan kemudian dia bilang begini, wanita ini yang perlu ditolong, kok lucu dia datang untuk memberikan. Dan dia ingat bukan perumpamaan, pada waktu Tuhan Yesus bercerita mengenai seorang wanita yang memberikan 2 peser. Nah, kemudian dia bertanya sama wanita ini, Ibu, kenapa Ibu memberi? Padahal Ibu kan yang perlu kami tolong. Sebagai gereja ya, dia melihat gitu. Kemudian ibu ini bilang begini, Nak Eko, anak kan belum pernah tahu kelaparan. Ibu tahu bagaimana rasanya kelaparan. Ibu tahu bagaimana tidak ada makanan di rumah. Ibu tahu kalau anak-anak itu menjerit, gak punya makanan. Anak kan gak tahu. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk memberi, ibu pasti akan memberi. Karena pasti akan ada banyak orang yang membutuhkan. Saudara, Anda lihat ya acara tolong-tolong. Yang menolong itu biasanya orang miskin. Karena mereka tahu kemiskinan. Mereka tahu masalah. Mereka tahu kesulitan. Kadang-kadang orang kaya kita gak mengerti apa sih yang menjadi kesulitan. Kita sudah gak peka lagi. Kita sudah immune dengan segala masalah yang ada. Saudara, acara tolong-tolong itu diciptakan oleh karena seorang hamba Tuhan. Dia menciptakan banyak lagi, bedah rumah ya, saya bisa cerita panjang. Itu juga karena di tempat gerejanya ada orang-orang yang mendirikan, ada yang punya bahan-bahan bangunan. Dia bilang sama gembalanya, Pak Gembala, kita tolong yuk orang-orang itu. Tahu apa gembalanya ngomong gini? Susah, nanti kalau kita tolong yang satu minta. Yang satu nanti siapa yang kita mesti pilih? Akhirnya dia ke Helmi Yahya, dia jualan acara itu. Jadilah acara itu bedah rumah sampai sekarang. Ya, apa mungkin sekarang udah gak ada lagi ya. Ada banyak acara-acara game, reality show yang dia ciptakan. Sampai sekarang studionya masih ada. Yang pertama adalah memberikan dana. Yang kedua adalah memberikan waktu. Katakan waktu. Ya, dikatakan gini ya, kita mungkin semua gak punya uang yang sama. Kita gak punya kekayaan yang sama. Tapi semua daripada kita punya waktu yang sama. Amin. Anda dapat memberikan waktu Anda. Karena satu hari 24 jam. 1 jam ada 60 menit, 1 menit 60 detik. Kita semua punya waktu yang sama. Ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan waktu untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus duduk dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus duduk dengan Sakeus. Tuhan Yesus duduk dengan orang-orang yang berdosa. Pertanyaannya begini, apakah kita demikian mengatakan gini, saya gak punya waktu.
Saya nggak punya waktu. Padahal setiap daripada kita punya waktu yang sama. Kalau Tuhan punya waktu untuk orang-orang berdosa, masa kita nggak punya waktu? Kita katakan kita sibuk dengan pelayanan, kita sibuk dengan pekerjaan. Saudara, ada seorang yang bernama Rick Warren, ya, penulis buku dari The Purpose Driven Life. Ditanya begini, how do you spell love? Dia bilang begini, it's not L-O-V-E, bukan L-O-V-E. Bagaimana Anda mengejak kata cinta, bukan love, dia bilang, bukan. Tapi T-I-M-E, time. Kenapa dia bilang begitu? Dia bilang begini, kalau Anda mengasihi istri Anda nggak bisa bilang begini, Papa sayang sama Mama, tapi Anda tidak pernah spend time dengan istri Anda. Anda bisa bilang gini, Papa sayang dengan anak, tapi Anda tidak pernah menyediakan waktu Anda dengan anak-anak. How can you say you spending time? Bagaimana bisa mengatakan cinta? Saya sayang dengan anak saya. You don't even spend time dengan anak-anak. Mungkin anak-anak bilang begini, I don't want your money, saya nggak mau uang Anda, saya nggak mau uang. Tapi yang saya inginkan adalah Papa bersama-sama dengan kita. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda cinta sama Tuhan? Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi, ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak pernah memberikan waktu untuk Tuhan. Bagaimana saudara bilang saudara sayang sama Tuhan? Bagaimana saudara bisa bilang saudara cinta sama Tuhan? Kan hanya sekedar di mulut kan, hanya sekedar nyanyian. Kita bilang, ku cinta Kau, Yesus, hanya sekedar itu aja. We don't really mean it. Kita gak serius. Nah, tetapi waktu adalah setiap orang bisa lakukan. Di wadah tempat ini, pasti akan banyak pelayanan-pelayanan. Pertanyaan saya begini, apakah Anda terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja ini? Mungkin Anda katakan gini, Pak, sibuk Pak, gak ada waktu. Do you really love God? Apakah Anda mengasihi Tuhan? Apakah Anda mengasihi sesama? Tempat ini ada banyak pelayanan-pelayanan yang Anda bisa lakukan. Anda bisa berikan waktu. Yang ketiga, Anda dapat memberikan barang. Ya. Nah, saya ingin cerita seorang yang bernama Joyce Kawakami. Saya sudah berapa kali ketemu dengan orang ini. Setiap kali pertemuan kami, pertama kali ada di Hawaii. Ya. Dia adalah orang dari Hawaii, orang Amerika. Joyce is American, tapi suaminya adalah Mr. Kawakami, adalah penjual karpet. Penjual karpet. Saya tanya, duduk di samping saya bertanya, Mr. Kawakami, what are you doing? Dia bilang, saya jualan karpet. So what your wife's doing? Oh, dia memberi makan orang-orang gitu. It's very short conversations gitu, very short. Tetapi saya nggak tahu kalau dia adalah main keynote speaker malam itu. Namanya Joyce Kawakami itu, saya duduk dengan keynote speaker. Jadi orang yang harus membawakan kesaksian atau menjadi pembicara utama pada malam hari itu. Salah satu pembicara utama. Dia cerita, nah ini ceritanya. Nah ini kemudian yang saya ambil dari internet juga. Di tahun 1999 Joyce adalah a youth leader.
Jadi dia adalah pemimpin daripada youth. Kemudian dia lihat ada beberapa anak-anak yang ada di grupnya. Dan pada waktu itu dia melihat bahwa anak-anak itu gak cukup makanan. Jadi dia ini sebagai youth leader, dia sering bawain sandwich gitu. Dia sering bawa makanan dari rumah, setiap kali kalau dia ketemu, dia kasih makan. Nah ini dasar anak-anak kan. Begitu dikasih makan, cerita ke teman-teman yang lain. Si Tante Joyce itu suka bawa makanan kalau setiap kali pertemuan. Jadi ternyata grupnya bertambah, ya. Dan kemudian dia mulai belanja dan kemudian dia mulai melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekeliling dia. Jadi dia kemudian ngomong dengan Mr. Kawakami, suaminya. Boleh nggak saya masak ekstra sekarang? Tidak lagi hanya untuk keluarga kita. Jadi dia mulai masak ekstra gitu untuk anak-anak. Karena anak itu akhirnya makin datang cerita jadi gereja itu akhirnya datang anak-anak dari luar juga makan gitu, dia berikan makanan. Dan sampai satu hari dia bilang gini, loh kok udah makin banyak gitu. Kemudian Joyce diminta untuk sharing di gereja. Joyce sharing apa yang dilakukan. Dan kemudian apa yang dilakukan gitu, ternyata ibu-ibu, mungkin kalau di sini WBI ya, ibu-ibu WBI bilang gini, Joyce, it's a very good idea. Kenapa kita nggak join sama Joyce untuk lakukan itu? Jadi mereka join. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mulai bukan hanya memberikan makan untuk anak-anak di lingkungan, tapi mereka mulai memberikan makan untuk tempat-tempat yang lain. Saudara, di tahun 2002, ini di Grace Bible Church in Kahului, Maui, ya. Namanya programnya adalah Feed My Sheep. Anda buka aja di dalam Google nanti Feed My Sheep, ya. Nah hari ini Feed My Sheep dikatakan begini, dia mempunyai 6 lokasi distribution, punya truk di Hana, Haiku, Honokawai, Kihei, Lahaina, ada di Wailuku, dan itu semua ada tenda dan kemudian ada orang-orang yang melayani. Dikatakan setiap minggu mereka memberikan makanan untuk 140.000 orang. Berikan tepuk tangan. What's the message? Message apa yang saya ingin sampaikan? A simple mother. Seorang ibu yang sederhana. Seorang ibu yang gak punya apa-apa. Seorang bapak Kawakami, penjual karpet, jualan karpet. Bisa menggerakkan begitu banyak orang. Karena apa? Karena hatinya full of compassion, belas kasihan. Seperti orang Samaria. Dan pada waktu orang mendengar, mereka ikut. Saudara, di Bandung, saya kenal seorang wanita muda. Pada waktu itu belum berumur 30. Saya bilang gini, luar biasa pelayanan daripada wanita ini. Saya bertanya gini, kamu melayani ngapain? Di penjara, Om. Loh, karena saya pernah masuk penjara Sukamiskin, itu dia kenal semuanya. Saya hebat, pada waktu saya kenalan, waktu ketemu dengan beberapa orang, kemudian dia bilang, Om saya tahu Om penjara Sukamiskin, ayo saya ajak aja. Dari masuk sampai kemana semua kenal. Dia melayani sudah bertahun-tahun di penjara Sukamiskin. Apa yang dia lakukan? Nah, yang dia lakukan adalah begini. Dia tuh punya kemampuan, keahlian. Ini sebenarnya udah yang talenta nih. Yang ketiga adalah, yang kedua adalah mengenai barang, yang keempat adalah talenta. Ya, kita masuk yang keempat, talenta. Jadi anak ini punya talenta bikin roti. Jadi roti ini adalah kemudian dia mulai mengajarkan di penjara Sukamiskin untuk bikin roti. Dan kemudian dia dapatkan donor. Dia ada donor itu, sorry Pak. Nah, donor ini memberikan mesin roti. Jadi kemudian dia mulai pakai mesin di sana. Dan hasil daripada itu dia beli. Kemudian dia ajak teman-temannya untuk beli. Jadi di penjara itu mereka diberikan nafkah, ada pekerjaan, dia beliin. Kemudian dia kumpulkan berapa teman untuk beliin itu. Dan kemudian saya katakan, Ing, namanya disebut Ing. Ing, ngapain Ing? Om, saya kasihin tuh orang-orang jalanan.
Saya kasihin anak-anak Om. Kamu ke Jakarta, saya bawa Om roti saya. Setiap kali kalau di ini saya kasihin. Ke pos polisi saya kasihin Om. Saya kasihin aja. Saya bilang gini, wow. Kadang-kadang kita malu. Kita hamba Tuhan punya banyak program, tapi orang yang sederhana. Orang seperti Joyce Kawakami, orang seperti Iing yang di Bandung. Saya pikir gini, dia bukan orang kaya kok. Iing orang biasa. Suaminya hanya kerja salesman di toko kaca. Toko kaca, cuman salesman. Tapi dia bisa lakukan itu. Saya tuh sampai heran-heran. Ing, gimana Ing kamu lakukan? Waktu dia bawa saya ke penjara Sukamiskin, saya tuh kaget-kaget. Semua tuh kenal sama dia. Ibu. Kayak udah itu penjara itu kayak dia punya gitu. Karena memang hatinya ada di situ. Ya, dia memberikan talenta. Yang kelima adalah memberi kasih. Katakan memberi kasih. Jadi hari ini kita bisa berikan dana, bisa berikan waktu, ya, bisa berikan barang, ya, bisa berikan talenta kita, atau juga kita bisa memberikan kasih. Katakan kasih. Nah, saya ingin cerita. Ini cerita dari teman saya. Dan cerita ini menyentuh hati saya. Dia bilang begini, satu hari dia pergi ke Calcutta. Pada waktu itu Mother Teresa masih ada. Ya. Nah, Mother Teresa itu masih hidup. Dan kemudian dia mau ketemu, tapi nggak ketemu. Dia adalah pengusaha, salah seorang pengusaha yang punya televisi. Ya. Dia punya televisi swasta. Yang cerita saya adalah yang pemilik televisi swasta yang di Indonesia. Jadi kemudian dia bilang gini, dia datang ke sana, dia mau ketemu, tapi dia nggak ketemu. Jadi ada seorang romo atau pastor, ya, karena kan orang Katolik, dan kemudian pada waktu itu dia diajak oleh romo ini untuk pergi ke daerah-daerah untuk melihat orang-orang kusta. Dan kemudian dia melihat bahwa kemudian romo ini gendong anak-anak itu, kemudian pada waktu lunch, waktu makan siang, dan kemudian mereka mulai makan sama-sama. Dia bilang gini, romo atau pastor, saya nggak bisa jabatan tangan, saya nggak bisa makan karena saya geli. Dia bilang, I'm sorry pastor, I cannot do that. Pastornya bilang begini, it's okay, gitu, it's okay, don't worry. Yang saya lakukan itu hanya makan bersama, hanya yang saya lakukan itu hanya memeluk mereka, anak-anak yang menderita kusta, yang ditinggal atau yang mungkin orang tuanya nggak mau, yang saya hanya bisa memberikan kasih saya. Tetapi kalau ada Mother Teresa di sini, dia bukan hanya memeluknya. Dia akan bawa pulang, dia akan rawat, dia akan obatin. Persis seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Saudara, berapa banyak daripada kita yang mau bawa pulang anak seperti itu? Mungkin gak ada. And that's the real ministry. Ya, dikatakan gini ya. Namanya adalah charity yang didirikan oleh Mother Teresa. Di tahun 2012 dikatakan ada 4.500 suster yang mengabdikan diri mereka di 133 negara. Mereka memiliki 610 rumah misi, AIDS, dari kusta, TBC, yatim piatu, sekolah, rumah singgah. Mereka mengambil sumpah. Ini, hamba Tuhan yang ada di sini angkat tangan, tinggi-tinggi, hamba Tuhan. Oke. Ini yang mereka janji di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan dan tidak menikah. Saya tidak mengharapkan Anda tidak menikah. Ini cuma janji aja, ini cuma cerita aja ya. Mereka berjanji hidup miskin, hidup dalam ketaatan dengan firman Tuhan, memberikan hidup mereka untuk melayani yang miskin dari yang termiskin. Wow. Pendeta kalau zaman sekarang disuruh janji hidup miskin, gak ada yang mau jadi pendeta. It's a vow. It's a value. Nah, hari ini saya akan tutup, sudah jam 11 seperempat, tepat, kurang, lewat sedikit. Today is the choice. The choice that you can make to make a brighter days. Anda dapat membuat satu orang aja bahagia. Anda dapat membuat seluruh komunitas bahagia. Anda dapat membuat orang-orang yang gak punya pengharapan memiliki pengharapan. Anda dapat berikan dana Anda dapat berikan waktu Anda dapat berikan talenta Anda. Dokter-dokter, ada dokter di sini, dapat memberikan perpuluhan. Di gereja adik saya di Medan,
Dokter-dokter itu diminta untuk memberikan perpuluhan waktu mereka. Dia punya klinik, punya rumah sakit yang didirikan. Bahkan di Nias ya, didirikan untuk apa? Dokter-dokter yang ada di gereja itu, mereka memberikan perpuluhan waktu mereka. Mereka mungkin nggak berikan dana, tapi keahlian mereka. Dan saya percaya di sini juga ada keahlian. Dan saya percaya di sini juga ada orang-orang yang pandai, yang dapat mengajar dalam bidang apapun, manajemen apapun. Anda dapat mengajar generasi ini. Anda dapat memberikan waktu Anda dapat memberikan dana Anda. Mari kita bangkit berdiri. Yang lain.